Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafiyah. Kali ini saya akan menjelaskan terkait grafik. Intinya pada saat kita belajar itu memahami caranya, cara mengerjakan. Cara mengerjakan. Di sini grafik yang saya bahas adalah grafik 2 dimensi. Kalau grafik 2 dimensi itu saya hanya ada 2 sumbu ya, yaitu sumbu X, ini namanya sumbu X, dan ini adalah sumbu Y ya. Jadi grafik yang saya bahas adalah grafik 2 dimensi. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan terkait grafik 2 dimensi, di mana ada yang berkaitan dengan grafik yang data time itu berarti berurutan tahun, atau grafik yang dalam bentuk kategori, misalkan yang berjenis kelamin laki-laki jumlahnya sekian, berjenis kelamin perempuan jumlahnya sekian. Itu terkait macam-macam grafik, bisa dicek di channel saya Nur Nafiyah. Nah, sebelum saya membahas cara membuatnya, di sini nanti saya akan membuatnya menggunakan bahasa MATLAB ataupun toolnya juga MATLAB. Nah, karena sumbu di sini ada sumbu X dan Y ya, grafik itu berarti kita juga harus tahu bahwa saat kita mau membuat grafik, maka sumbu X ini isinya apa, terkait apa. Nah, ini nilainya apa sih nanti? Berarti ini X-nya itu loh apa? Titik. Ini itu X-nya apa? Nah, sama halnya kalau kita sumbu Y. Sumbu Y berarti Y-nya ini apa? Contoh terkait data kategori. Berarti misalkan X-nya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Berarti di sini ada jenis kelamin, misalkan laki-laki jumlahnya berapa. Misalkan dibuat kotak. Berarti ini Y-nya adalah jumlahnya. Ini Y ya. Saya perbaiki. Nah, Y-nya adalah jumlah dari yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah. Intinya, pada saat kita mau membuat suatu grafik, berarti harus tahu X-nya nanti apa, Y-nya apa. Misal, saya tadi mau nyontohkan data ngambil dari BPS ini terkait data jenis kelamin di semua provinsi Indonesia, ada tahun 2018, 2019, 2020. Saya hanya ngambil ini, terus saya download. Nah, ini langkahnya. Misalkan saya mau membuat grafik, berarti kalau grafiknya saya buat model time itu berarti line ya, garis ya. Berarti kan kita harus tahu. Nah, berarti tahun 2018 berapa, tahun 2019 berapa, tahun 2020 berapa. Berarti ini X-nya, ini jumlahnya. Kita nggak menggunakan jenis kelamin, ini laki-laki perempuannya, tapi langsung tahun. Tapi kalau kita gunakan jenis kelamin, berarti X-nya adalah jenis kelamin, berarti ini laki-laki jumlahnya berapa, berarti ini perempuan jumlahnya berapa, dan seterusnya. Misalkan ini laki-laki berapa jumlahnya, perempuan berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat yang model garis, maka library yang kita gunakan adalah plot. Ini ya contoh-contohnya. Di MATLAB kita menggunakan fungsi plot. Nah, seperti ini. Ini model garis. Ya. Tetap harus tahu X-nya apa, Y-nya apa. Sedangkan kalau mau membuat yang kotak-kotak, seperti yang saya jelaskan kayak gini nih. Nah, seperti ini. Maka ini namanya adalah bar library yang digunakan. Bar di MATLAB.
di MATLAB saya kurang seberapa membedakan seperti ini ya. Oh, nanti di sini jumlah Y-nya ada double. Ini ya. Laki-laki perempuan tapi jumlahnya harus dibedakan, misalkan. Oh, nanti laki-laki sekian, perempuan sekian. Ya, harus dibuat seperti itu. Berarti nanti yang misal sekarang kita buat yang model bar dulu. Berarti ini laki-laki. Saya buat di MATLAB-nya datanya dulu. Nah, ini yang laki-laki. Ini tadi tahun 2018, tahun 2019, maaf, tahun 2020. Nah, yang perempuannya berapa? Kita copy juga yang perempuan. Maaf, salah. Nah, ini perempuan. Saya lanjut. Tahun berikutnya 2019. Kemudian 2019. Tahun 2020. Terus tinggal terakhir tahun 2020 untuk perempuan. Oke, sudah. Selanjutnya kita simpan. Nih, variabelnya jadi nama, data. Kita panggil datanya. X-nya kita nggak perlu definisikan, kalau bar itu bisa langsung. Intinya langsung Y, data, mulai dari semua baris kolom ke-1 sampai kolom kolom kedua sampai kolom ketiga. Tadi ya, kolomnya diperhatikan. Langsung aja fungsinya bar Y, dengan sendirinya akan muncul. Nah, ini. Jadi tahu. Oh, berarti warna biru di sini adalah jumlah laki-laki. Warna oranye berarti jumlah perempuan. Ini data baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kita tidak menggunakan tahun. Tapi kalau kita menggunakan tahun, ya, kita harus membuat misalkan seperti ini. X-nya adalah data baris pertama, maaf, kok baris kolom pertama. Terus Y-nya ada 2, Y1 untuk yang laki-laki, kolom kedua tadi, Y2 kolom ketiga tadi yang perempuan. Terus fungsinya yang garis tadi plot. Kita boleh jadikan satu, yang penting tahu X-nya adalah tahun. X, Y1, kita buat warna apa misalkan. Oh, saya buat warna biru, blue ya. Ini nanti garis. Terus satunya Y2 itu yang jumlah perempuan. Nanti saya buat warna apa? Oh, misalkan saya buat warna red. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Ini hasilnya. Jadi di sini adalah tahun 2018. Kemudian di sini datanya. Yang warna biru adalah tahun untuk jumlah laki-laki tadi. Yang red adalah perempuan. Ini caranya. Jadi waktu kita membuat grafik, intinya grafik apapun itu yang berhubungan dengan grafik 2 dimensi, maka tetap harus tahu sumbu X-nya di sini apa, sumbu Y-nya apa, nilainya, intinya nilainya. Ya. Karena pada saat kita membuat grafik, intinya yang kita perhatikan adalah sumbu X apa, sumbu Y apa. Ya. Itu kalau grafiknya modelnya seperti grafik garis, grafik plot. Maaf, itu plot garis ya. Satunya yang kotak bar ini. Nah, seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di video-video saya juga ada terkait penjelasan terkait grafik ya. Materi visualisasi ini.
Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.